Ya, jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi ketika tahun 2013 sebenarnya, ketika diingat, waktu itu Jokowi sempat berkelakar ketika ditanya waktu itu oleh beberapa tokoh nasional, ya, termasuk juga Pak Mahfud ya, soal IPK atau IP kumulatif ya. Waktu itu Pak Mahfud bilang IPK-nya 3,8. Nah, Jokowi bilang saya di bawah 2. Nah, pada saat itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu loh. Kok bisa ya orang di bawah 2 kok lulus gitu. Apalagi disebut-sebut itu kan dari Universitas Gadjah Mada gitu ya. Kan kayaknya nggak mungkin gitu kalau IPK di bawah 2 itu kemudian bisa lulus, bahkan katanya masuknya tahun 80, keluarnya tahun 85. Seiring berlanjut dengan itu muncullah mulai bukti-bukti atau data-data yang mulai tersebar di jagat ya gitu, atau baik di jagat sosial maupun di media-media yang ada. Dan puncaknya adalah ketika pada tahun 2022 ketika mulai ada pertanyaan-pertanyaan menggunjing, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta waktu itu menunjukkan fotokopi ijazah yang konon itu disebut milik Jokowi dan juga skripsi asli yang ada di perpustakaan UGM ya, perpustakaan kehutanan. Nah, dari situ muncullah analisis-analisis baik saya maupun Dr. Resmond ya, setelah melihat bukti yang dikeluarkan oleh Sigit Sunarta yang punya otoritas dari Universitas Gadjah Mada. Bahkan Dr. Resmond itu kemudian datang langsung ke UGM ya pada awal tahun ini ya untuk kemudian melihat skripsinya. Nah, disitulah dia muncul dengan analisis soal font yang tidak pas pada waktunya, kemudian ada kata-kata yang tidak benar, tanda tangan dan lain sebagainya. Disitulah saya mulai menganalisis dan kemudian melakukan penelaahan terhadap bukti-bukti itu. Sampailah kami pada tanggal 15 April kemarin ketika kami bertiga, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa itu diterima oleh UGM dan kemudian ditunjukkan bukti berupa skripsi. Dari situlah kita pegang skripsi itu sebagai bukti primer dan disitulah kami menemukan banyak-banyak kejanggalan atau bahkan kepalsuan yang ada. Anunya sederhana saja, kalau skripsinya seperti itu, kalau kemudian bukti fisik skripsi primary evidence itu hanya seperti itu, jelas tidak lulus gitu loh. Kalau seperti itu karena banyak sekali kesalahan yang sangat fatal gitu, termasuk nama penguji, tidak ada lembar pengesahan yang ditandatangani lengkap, tidak ada lembar pengujian yang ada nama-nama dosen penguji dan lain sebagainya. Jadi ini sederhana saja, kalau memang skripsinya tidak benar ya pasti ijazahnya tidak benar. Akan halnya, ini perkembangan terbaru nih yang saya dengar. Tadi pagi katanya Jokowi melaporkan langsung ya, datang langsung ke Polda Metro Jaya. Menurut saya bagus ya, bagus. Jadi asal kita bisa lihat bahwa ini harus ujung pangkalnya adalah kalau dia lapor soal pencemaran nama baik, ujung pangkalnya adalah ijazah dan skripsinya. Jadi jangan lari dari situ, jangan nanti dibelokkan ke hal yang lain ya, karena yang kita persoalkan adalah ijazah dan skripsinya. Ya, kalau memang dia memiliki buktinya, kenapa kemudian tidak ditunjukkan secara terbuka dan boleh dianalisis? Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu membolehkan seseorang harus mengetahui bentuk-bentuk dokumen yang mana dokumen itu milik seorang pejabat publik atau tokoh publik gitu ya. Jokowi kan tokoh publik gitu, meskipun dia mungkin boleh mengatakan sudah tidak presiden lagi, tapi dia adalah penasihat di Danantara gitu ya. Jadi artinya dia harus tetap mau terbuka terhadap, dan itu tidak dikecualikan, tidak masuk pasal 27 ya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang dikecualikan. Nah, kalau saja kemudian waktu itu sempat ditunjukkan kepada wartawan, itu harus digarisbawahi. Itu hanya ditunjukkan dan wartawan tidak boleh bawa kamera, tidak boleh bawa perekam. Berarti apa? Malah ingin menggunakan wartawan untuk diadu domba dengan masyarakat. Jadi wartawan sudah lihat kok gitu. Kan ironis, wartawan sudah boleh lihat, tapi kemudian tim TPUA yang datang resmi ke sana malah tidak diperbolehkan lihat, katanya hanya mau diperlihatkan di persidangan atau di pengadilan. Ini kan aneh gitu. Jadi artinya selama ijazah itu tidak kemudian nanti ditunjukkan,
dan kemudian itu diperiksa oleh tim independen, ya, oleh ahli-ahli digital forensik, menurut saya kami masih tetap pada kesimpulan bahwa ijazahnya bermasalah atau ijazahnya palsu, apalagi kalau melihat bentuk skripsinya yang seperti itu, yang acak adut, ya, skripsinya sangat-sangat tidak beraturan, skripsinya sangat-sangat tidak mencerminkan kualitas skripsi dari Universitas Gadjah Mada. Tempat saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu belajar S1 dan S2 asli semuanya ada di UGM. Iya, itu baru kita dengar ya. Nanti kita lihat pasal apa ya. Kalau kemarin yang diadukan kan pasal 160, di mana itu adalah kita dianggap menghasut gitu ya. Nah, kalau menghasut ini lucu sekali ya. Karena pasal itu juga sebenarnya sudah tidak berlaku lagi untuk dia gitu. Karena dia bukan lagi pejabat negara sekarang, atau kita tidak melawan pemerintah gitu. Tapi kalau pencemaran nama baik boleh-boleh saja dipakai itu. Tapi kan ancaman hukumannya juga tidak setinggi dari penghasutan gitu ya. Jadi artinya tidak ada alasan hak untuk menahan kami gitu. Ini kan kami ini kan sebenarnya akan ditahan gitu ya, akan ditahan atau akan ada upaya rekayasa untuk ditahan. Karena apa? Karena gugatan ijazah palsunya sedang berjalan. Jadi gugatan ijazah palsu ini harus berjalan. Ada pemalsuan dokumen yang sebenarnya terjadi pada ijazah yang diklaim itu milik dia. Dan gugatan ini itu pun mulai menemukan ada data di KPU tiba-tiba hilang, tidak bisa diperiksa lagi. Padahal data itu datanya Pak Gus Dur ada, datanya Bu Mega ada, datanya SBY aja. Masa datanya Jokowi nggak ada? Ini kan aneh gitu ya. Nah, jadi ini harus paralel ya, kedua-duanya harus berjalan. Jangan sampai hanya pencemaran nama baiknya yang diproses dan itu dikatakan mau dilepaskan dari kasus skripsi, tapi justru skripsi dan ijazahnya ini yang kemudian ditinggalkan. Jadi sekali lagi masyarakat harus mengkawal ini, masyarakat harus mendukung penuh ya kerja dari kepolisian. Jangan sampai kemudian mau untuk dibelokkan atau disederhanakan menjadi pencemaran nama baik dan itu tidak dikaitkan lagi dengan ijazah. Oke, baik. Ya. Terima kasih, selamat siang.